Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di Masif Open Online Course Universitas Indonesia. Saya Dr. Gigi Brahma Kiswanjaya PhD, sangat senang bisa menyambut Anda di modul 2. Dalam modul ini, kita akan membahas neoplasma jinak odontogenik yang berasal dari mesenkim dengan pendekatan yang interaktif dan komprehensif. Harapan saya, Anda semua dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang berharga dari materi yang akan kita pelajari bersama. Jadi, mari kita mulai dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu. Selamat belajar! Judul di modul 2 ini adalah neoplasma jinak odontogenik berasal dari mesenkim. Topik outline-nya, jenis neoplasma mesenkim. Kemudian seperti modul 1, kita akan membahas tentang data epidemiologi, gambaran klinis, dan karakter lesi radiografiknya. Jenis neoplasma mesenkim ada 3. Yang pertama adalah central odontogenic fibroma, atau bisa disebut juga odontogenic fibroma. Kemudian yang kedua odontogenic myxoma, dan yang ketiga adalah cementoblastoma. Pada central odontogenic fibroma terjadi pada rentang usia 11-39 tahun. Proporsi tersebar pada wanita dengan perbandingan 2,2:1. Kemudian gambaran klinis yang khas adalah adanya depresi atau cleft pada mukosa palatal karena ekspansi tumor. Sedangkan pada odontogenic myxoma, lebih dari 50% kasus terjadi pada umur 10-30 tahun, umumnya terjadi pada wanita. Dan terakhir pada cementoblastoma terjadi pada rentang usia 12-65 tahun dengan kemunculan biasanya pada usia muda, lebih sering pada pria dibandingkan wanita. Tumor soliter berhubungan dengan gigi permanen tetapi dapat terjadi pada gigi sulung. Pulpa gigi vital tetapi rasa sakit sering dilaporkan. Kita mulai dari gambaran radiografik odontogenic fibroma. Radiodensitas lesi umumnya radiolusen, beberapa terdapat klasifikasi sehingga tercampur radiopak. Lokasi di regio molar premolar mandibula dan anterior sampai molar maxilla dengan perluasan lesi tepi lateral lidah, bibir, dasar rongga mulut, attached gingiva, tonsil, palatum mole, dan vestibulum buccalis. Bentuknya jika kecil unilokuler, jika besar multilokuler dengan batas tepi lesi reguler dan jelas. Struktur internal lesi, beberapa lesi seluruhnya radiolusen, namun terdapat beberapa kasus ditemukan adanya campuran radiopak akibat kalsifikasi. Efek lesi terhadap jaringan sekitar ekspansi dengan mempertahankan batas kortikal yang tipis atau kadang-kadang dapat tumbuh di sepanjang tulang dengan ekspansi minimum mirip dengan myxoma odontogenik. Gigi berpindah posisi, ini efek lesi terhadap jaringan, jadi gigi berpindah posisi, resorpsi akar. Jika lesi terdapat pada maksila, resorpsi tulang tidak menyebabkan perpindahan gigi atau terjadi resorpsi gigi tanpa perluasan ke prosesus alveolar. Berikut adalah gambarannya. Secara klinis kita bisa melihat dari A ini, odontogenic fibroma rang atas menunjukkan adanya cleft, panah di mukosa palatal. Potongan aksial dari CT di gambar B, kita bisa melihat kasus yang sama, tampak hilangnya plat kortikal bukal dan palatal tanpa ekstensi ke jaringan sekitarnya dan resorpsi tulang sekitar akar gigi rang atas dengan perpindahan atau resorpsi akar. Berikutnya adalah gambaran radiografik dari odontogenic myxoma. Karakteristik dari tumor ini adalah batas yang lurus dan seperti ukiran tipis. Terkadang gambaran polanya adalah tenis racket-like atau step ladder-like. Pada kenyataannya, batas tersebut umumnya berlekuk dan kaku, namun dengan menemukan batas yang lurus akan sangat membantu dalam interpretasi radiografik di bidang belang gigi mengidentifikasi tumor ini. Dimulai dari radiodensitas lesi, radiolusen, yaitu tergantung derajat kerusakan. Kemudian lokasi mandibula, umumnya di area premolar dan molar, sangat jarang di area tak bergigi seperti ramus atau kondil. Atau maksila meliputi prosesus alveolaris di regio premolar dan molar sampai ke prosesus ziggomatic. Perluasan lesi meluas di sepanjang tulang yang terkena. Pada mandibula dimulai dari area bergigi sampai tidak bergigi. Pada maksila bisa mencapai prosesus ziggomatic. Bentuknya irregular, area tulang yang mengalami kerusakan berbentuk seperti cawan. Ukuran bervariasi, batas tepi lesi biasanya memiliki batas yang jelas tetapi sering juga tidak, terutama pada maksila.
Struktur internal lesi, sisa tulang yang terperangkap dalam tumor ini akan berbentuk lurus dan berlekuk, kaku, atau membentuk batas-batas yang jelas. Adanya septa ini membuat tumor terlihat multilokuler. Efek lesi terhadap jaringan sekitar. Apabila tumbuh di area bergigi, tumor akan menggeser dan membuat gigi goyang. Namun jarang sekali terjadi resorpsi. Tumor ini memiliki kecenderungan untuk tumbuh di sepanjang tulang yang sudah terkena, namun ekspansinya tidak sebesar tumor jinak yang lain. Berikut adalah gambaran radiografik dari odontogenic myxoma. Gambar A, gambar panoramik, kemudian kita bisa melihat bagaimana dari struktur interna dari odontogenic myxoma dari gambar berikut ini. Berikutnya adalah gambaran radiografik dari sementoblastoma. Radiodensitas lesi radiolusen, radiopak dikelilingi tulang kortikal radio. Radiolusen, radiodensitas lesi adalah radiolusen. Kemudian radiolusen radiopak dikelilingi tulang kortikal radiopak. Radiodensitas lesi radiolusen radiopak dikelilingi tulang kortikal radiopak. Lokasi paling sering di mandibula pada akar gigi premolar atau molar 1. Perluasan lesi meluas dan menempel dengan akar gigi premolar atau molar dengan bentuk bulat berukuran umumnya sekitar 15 x 10 mm. Batas tertilesi jelas dengan gambaran radiopak massa terklasifikasi berupa tulang kortikal. Struktur internal lesi menghasilkan pola yang mungkin amount atau pola Wills-Spock appearance dapat dilihat dengan struktur massa radiopak yang dikelilingi oleh lesi radiolusen. Efek lesi terhadap jaringan sekitar, kebanyakan kasus jika outline akar terlihat bisa terjadi resorpsi eksternal, dan jika tumor cukup besar dapat menyebabkan perluasan mandibula. Dan dalam beberapa kasus ada perforasi melalui plat kortikal luar tanpa reaksi periosteal. Berikut adalah gambaran radiografik sementoblastoma. Tampak sementoblastoma, lesi terletak di apikal gigi premolar. Dalam hal ini di sini dilihat dari molar, sedangkan yang gambar B adalah premolar. Dengan struktur interna massa radiopak dikelilingi lesi radiolusen. Ini yang dinamakan dengan Wills-Spock appearance. Secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa perbedaan dari ketiga jenis lesi berasal dari mesenchyme ini. Jadi, di odontogenic myxoma, umurnya 10-30 tahun, di mana wanita lebih banyak daripada pria. Sedangkan di sementoblastoma, kita bisa melihat bahwa walaupun rata-ratanya usia muda, hampir sama, tetapi pria lebih banyak dibandingkan dengan wanita. Sementara lokasi mandibula lebih banyak daripada maksila, dan posisinya juga di premolar dan molar, sementara di sementoblastoma kita bisa melihat mandibula, kemudian akar premolar atau molar. Di central odontogenic fibroma, mandibula lebih banyak dari maksila, kemudian apabila terjadi di maksila, maka anterior sampai dengan posterior molar, di mandibula biasanya lebih sering di posterior. Batasnya, untuk odontogenic myxoma tegas terkadang terkortikasi, sementoblastoma batasnya struktur internal radiopak dengan batas tegas dikelilingi radiolusen tegas, sementara pada central odontogenic fibroma batasnya tegas. Ukuran bervariasi di ketiga jenis neoplasma ini, kemudian dari bentuk perikoronal unilokuler, multilokuler dengan interna straight, thin, atau edge. Sementara di sementoblastoma unilokuler. Di central odontogenic fibroma, apabila kecil maka unilokuler, besar maka multilokuler. Internal struktur internalnya kita bisa melihat di odontogenic myxoma radiolusen radiopak dengan gambaran curve atau core septa yang biasa disebut tennis racket-like or step ladder-like pattern. Sementoblastoma mixed radiolusen radiopak atau total radiopak yang biasa disebut Wills-Spock appearance. Sementara pada central odontogenic fibroma, lesi kecil radiolusen, lesi besar internal septa jelas dan lurus seperti odontogenic myxoma atau granular seperti giant cell granuloma. Efeknya,
Rata-rata perpindahan dan kegoyangan gigi lesi membesar tanpa menyebabkan ekspansi pada odontogenik myxoma. Pada sementoblastoma, apabila lesi membesar dapat menyebabkan ekspansi dan perforasi lempeng tulang kortikal. Sementara pada sentral odontogenik fibroma, perpindahan dan kegoyangan gigi apabila membesar dapat menyebabkan ekspansi. Kesimpulannya, neoplasma jinak odontogenik yang berasal dari mesenkim pada modul MUX ini terdiri dari 3 jenis, yaitu odontogenik fibroma, odontogenik myxoma, dan sementoblastoma. Masing-masing neoplasma ini memiliki karakteristik radiografik yang khas yang penting untuk identifikasi secara tepat. Tumor odontogenik fibroma biasanya tampak sebagai lesi radiolusensi dengan batas yang jelas. Odontogenik myxoma menunjukkan pola radiolusensi multilokuler berbentuk penis racket-like or step-ladder-like pattern. Sementara sementoblastoma terlihat sebagai lesi radiopak dengan batas radiolusensi di sekitarnya yang terhubung dengan akar gigi. Diagnostik yang akurat melalui interpretasi radiografik sangat penting untuk memastikan penanganan yang sesuai dan efektif bagi pasien, serta untuk membedakan neoplasma jinak ini dari kondisi patologis lainnya yang mungkin memiliki presentasi radiografik serupa. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan Anda selama mengikuti modul ini. Saya berharap ilmu yang telah kita pelajari dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan Anda. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan lebih lanjut atau jika Anda ingin berdiskusi lebih dalam. Saya sangat menghargai partisipasi dan usaha Anda semua. Sampai jumpa di pertemuan modul selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.